Sepertinya sudah bisa, Ibu. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Ya, silakan, Ibu. Ya, baik, Bapak dan Ibu, materi kita pada pagi hari ini terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas, dan apa saja yang menjadi tanggung jawab dari auditor halal. Kemudian yang menjadi dasar hukum dari regulasi JPH ini, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini dalam penyusunannya itu cukup lama, dari sejak 2004, kemudian baru disahkan di 2014, artinya ini memakan waktu cukup lama, sekitar 10 tahun dalam penyusunannya. Dan dalam penyelenggaraannya juga kami membutuhkan waktu sekitar 3 tahun, karena eh, dari undang-undang ini kami masih memerlukan banyak sekali regulasi turunan yang mengatur secara teknis bagaimana penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian selanjutnya di sini juga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini di dalamnya memuat terkait dengan kemudahan layanan sertifikasi halal, khususnya untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga pemerintah memberikan kebijakan terkait dengan masa berlaku dari sertifikat halal, yang awalnya berlaku 4 tahun, tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini eh, masa berlaku sertifikat halal akan berlaku sepanjang tidak ada perubahan eh, bahan ataupun prosesnya. Artinya di sini sertifikat halal bisa berlaku selamanya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya di sini ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 yang mengatur terkait dengan penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Selanjutnya di sini juga ada PMA nomor 13 tahun 2022 yang mengatur terkait dengan pelatihan dan juga sertifikasi kompetensi, baik itu untuk auditor halal dan juga untuk penilai halal. Dan selanjutnya di sini juga ada keputusan Kepala BPJPH nomor 78 tahun 2025 yang mengatur terkait dengan tata cara akreditasi lembaga pemeriksa halal. Jadi di poin 5 ini mengatur terkait uh, persyaratan secara teknis auditor halal, di mana auditor halal adalah salah satu SDM yang berada di bawah naungan dari LPH. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan sedikit berkenalan ya terkait dengan BPJPH. Jadi di sini ada transformasi sertifikasi halal yang awalnya bermula dari isu kesehatan, kemudian voluntary atau sukarela, dan pada saat ini sudah menjadi mandatory ataupun menjadi kewajiban. Jadi kalau kita melihat perjalanan panjang sertifikasi halal di Indonesia, kita menemukan bahwa sistem yang saat ini sudah diterapkan itu bukanlah sistem yang muncul secara tiba-tiba, tetapi ini merupakan suatu proses transformasi yang sangat panjang, di mana di sini adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan terkait dengan pelabelan untuk produk non halal ataupun mengandung babi. Nah, kemudian di tahun 1988 itu marak adanya kasus lemak babi di beberapa produk, dan ini sangat menjadi perhatian publik, di mana publik di sini mulai merasakan adanya keresahan karena khususnya masyarakat Muslim merasa mereka tidak bisa merasa terlindungi ataupun merasakan kenyamanan dalam memilih produk-produk yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, berdasarkan kasus tersebut, maka di tahun 1989 maka berdirilah Lembaga Sertifikasi Halal yang pada saat itu merupakan lembaga non pemerintahan. Dan LP POM MUI ini uh, menjadi pelopor sertifikasi halal di Indonesia. Dan walaupun sifatnya pada saat itu masih voluntary atau sukarela, tetapi di sini sudah mulai menunjukkan bahwa banyak sekali pelaku usaha yang sudah mulai aware terkait dengan halal. Karena apa? Dengan adanya sertifikat halal, maka
para pelaku usaha merasa produk mereka akan bisa lebih dipilih oleh masyarakat. Karena masyarakat pada saat itu merasakan keresahan yang begitu besar terkait dengan kasus sebelumnya, yaitu terkait produk yang mengandung lemak babi. Dan kemudian selanjutnya di tahun 2014 terbitlah undang-undang terkait dengan jaminan produk halal. Dan selanjutnya dalam rentang waktu 3 tahun di 2017 berdirilah BPJPH yang pada saat itu berada di bawah Kementerian Agama. Jadi dalam rentang waktu 3 tahun ini memang kami menyusun banyak sekali regulasi yang mengatur secara teknis bagaimana nanti penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian setelah BPJPH berdiri, pemerintah mulai menerapkan adanya penahapan kewajiban sertifikat halal. Karena terkait dengan kewajiban sertifikat halal ini tidak berlaku serta-merta di satu waktu. Tetapi pemerintah memberikan penahapan menjadi beberapa penahapan terkait dan tergantung dengan jenis produknya, mana yang sekiranya paling penting untuk diterapkan pertama kali. Kemudian nanti bertahap sampai dengan tahun 2039 dan itu nanti untuk beberapa jenis produk yang memang masih membutuhkan regulasi yang lebih mendalam lagi. Kemudian di tahun 2024 tepatnya di akhir 2024 BPJPH bereformasi yang sebelumnya kami berada di bawah Kementerian Agama. Pada saat ini kami sudah menjadi lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung berada di bawah Presiden. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kita tidak bisa berbicara terkait tentang halal tanpa memahami konteks besarnya, yaitu pasar Muslim dunia, di mana saat ini ada lebih dari 2 miliar penduduk Muslim, di mana Indonesia di sini termasuk dalam urutan kedua sebagai negara Muslim terbesar di dunia, dan di sini juga berdasarkan data dari World Population Review dan Dinar Standard bahwa belanja konsumen muslim global untuk produk halal pada saat ini sudah mencapai 2,29 triliun dolar Amerika Serikat. Dan tentunya angka ini bukanlah angka yang kecil Bapak Ibu. Tetapi ini merupakan potensi ekonomi yang sangat besar di mana sektor halal saat ini tidak hanya menyangkut makanan minuman saja, tetapi juga sudah merambah ke industri farmasi, kosmetik, kemudian juga di sini ada fashion, ada media rekreasi, kemudian juga ada travel, obat-obatan, dan juga secara keuangan syariah juga sudah menjadi perhatian. Dan khusus bagi Indonesia, potensi ini sangatlah besar, di mana dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat industri halal secara global. Namun tentunya potensi ini tidak bisa diwujudkan tanpa adanya sistem sertifikasi halal yang kuat, yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, disinilah BPJPH memiliki peran yang sangat strategis dan di sini kami juga sangat membutuhkan dukungan dari para stakeholder, di mana sertifikasi halal nantinya bukan hanya untuk memenuhi kewajiban agama, tetapi juga untuk menggerakkan roda ekonomi nasional dan juga untuk membuka pintu perdagangan internasional, di mana nanti ke depannya kita berharap produk-produk kita bisa lebih diterima di luar negeri dan Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya di sini kita melihat ada beberapa aktor penyelenggara dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi di sini BPJPH selaku regulator jaminan produk halal itu dibantu oleh unit pelayanan teknis, di mana saat ini UPT ini yang merupakan kepanjangan tangan BPJPH di level provinsi maupun kota atau kabupaten, saat ini ada sekitar 10 UPT, di mana 10 PT ini tetap dalam jangkauan pelayanannya
mencakup seluruh Indonesia. Dan di 2026 ini, insya Allah kami akan menambah 15 UPT lagi, sehingga diharapkan ke depannya nanti masing-masing provinsi akan ada UPT sendiri. Dan dengan demikian kami dapat melayani semua masyarakat yang ingin mendapatkan layanan terkait dengan sertifikasi halal. Kemudian selanjutnya di sini juga ada komisi fatwa dan komite fatwa, di mana baik itu komisi maupun komite fatwa keduanya memiliki tugas dalam penetapan fatwa kehalalan produk. Di mana di sini untuk komite fatwa itu untuk produk dengan skema self declare, komisi fatwa untuk skema reguler. Kemudian selanjutnya di sini juga ada LPH dan LHLN, di mana keduanya adalah lembaga pemeriksa kehalalan. Untuk LPH adalah lembaga pemeriksa halal yang berada di Indonesia, dan untuk LHLN adalah lembaga halal yang berada di luar negeri. Dan untuk LPH ini nantinya memiliki salah satunya adalah SDM yang melakukan pemeriksaan, yaitu auditor halal, di mana auditor halal ini menjadi salah satu ujung tombak yang melakukan pemeriksaan dan yang dapat menentukan apakah suatu produk, apakah suatu barang atau jasa itu dapat direkomendasikan kehalalannya. Dan dari penilaian auditor halal ini nanti maka akan menjadi bahan dasar pertimbangan dari komisi fatwa maupun dari komite fatwa dalam menetapkan kehalalan. Selanjutnya di sini juga ada LPK. LPK yaitu lembaga pelatihan kerja, di mana yang dimaksud dengan LPK di sini adalah LPK yang khusus dalam lingkup penyelenggaraan pelatihan untuk SDM-SDM halal, yaitu seperti penyeliah halal, auditor halal, SDM syariah, dan juru sembelih halal. Kemudian selanjutnya di sini juga ada LP3H, di mana di dalamnya ada P3H, yaitu di sini LP3H adalah lembaga pendamping proses produk halal. Jadi LP3H ini nantinya yang bertugas adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal pada skema self declare. Kemudian selanjutnya di sini juga ada Satgas JPH. Satgas JPH di sini adalah Satgas yang berada di bawah Kementerian Agama, di mana memang sebelumnya kami ketika masih berada di bawah Kementerian Agama, kami sangat dibantu oleh Satgas. Satgas ini berada di bawah Kanwil Kementerian Agama tingkat provinsi. Sehingga ketika kami sudah tidak berada di bawah Kementerian Agama, peran dari Satgas JPH ini tetap ada, karena kami masih terus berkolaborasi dan juga bersinergi. Kemudian selanjutnya di sini juga ada kementerian ataupun lembaga dan dinas terkait, di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini kita memiliki tugas yang bersinggungan, yang berkaitan juga. Misalnya dengan Badan POM, dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kemenperin, kemudian dengan Kementan, Kemenkop, Kemendak, dan lain sebagainya. Dan kami juga sudah beberapa kali melakukan pengawasan terpadu dengan beberapa kementerian ataupun lembaga dan juga dinas terkait. Baik, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa asas dan juga tujuan penyelenggaraan dari JPH dan juga apa saja menjadi kewenangan dari BPJPH. Yang BPJPH dalam menjalankan tugasnya di sini berasaskan perlindungan, di mana dalam menyelenggarakan jaminan produk halal bertujuan melindungi masyarakat Muslim dari mengonsumsi dan menggunakan produk-produk yang tidak halal. Kemudian di sini ada asas keadilan, di mana dalam penyelenggaraan JPH itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kemudian selanjutnya di sini ada kepastian hukum, di mana bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Kemudian selanjutnya di sini ada akuntabilitas dan transparansi, di mana bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian di sini juga ada efektivitas dan efisiensi, di mana dalam penyelenggaraan JPH itu dilakukan dengan memperhatikan orientasi pada tujuan yang lebih tepat guna, kemudian juga dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya, dan juga penyelenggaraannya itu dapat berjalan dengan cara cepat, sederhana, biayanya ringan, dan juga terjangkau. Kemudian selanjutnya asas profesionalitas di sini, bahwa penyelenggaraan JPH itu dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan juga kode etik. Kemudian apa saja yang menjadi tujuan dalam penyelenggaraan JPH? Yang pertama di sini yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian yang kedua yaitu produk-produk halal itu dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan juga menjual produknya. Jadi di sini dengan adanya sertifikat halal, produk-produk yang sudah bersertifikat nantinya selain mendapatkan nilai tambah juga dapat memperluas pasar. Sehingga di sini juga dapat meningkatkan omset, kemudian juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga tentunya tujuan dari adanya sertifikasi halal ini banyak sekali memberikan nilai-nilai yang positif. Kemudian selanjutnya di sini apa saja menjadi kewenangan dari BPJPH? Yang pertama, sebagai regulator BPJPH itu berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH dan juga menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Jadi sampai dengan hari ini BPJPH sudah mengeluarkan, sudah mensahkan 100 lebih regulasi, mulai dari Undang-Undang JPH sampai dengan ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada keputusan kepala badan dan lain sebagainya. Dan itu jumlahnya sudah banyak sekali, ada 100 lebih. Hal ini dikarenakan memang dalam perkembangannya kami selalu menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang sudah berlaku sebelumnya. Dan kami juga terus melakukan harmonisasi dengan berbagai kementerian ataupun lembaga. Kemudian selanjutnya yaitu menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan juga label halal pada produk. Kemudian meregistrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Jadi untuk produk-produk luar negeri nanti sebelum diedarkan, sebelum dipasarkan di Indonesia, maka harus diregistrasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Untuk sosialisasi ini kami sudah lakukan semenjak BPJPH berdiri di tahun 2017. Pada saat itu kami langsung melakukan sosialisasi di 20 provinsi secara maraton. Dan sampai dengan hari ini dan terutama di tiga tahun terakhir ini kami kami memiliki program namanya Wajib Halal Oktober atau disingkat sebagai WHO. Ini merupakan program kami sosialisasi yang dilakukan serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Mengapa? Karena dalam menyongsong penerapan kewajiban sertifikat halal yang pertama di 2024, kami merasa sangat perlu mensosialisasikan terkait dengan kewajiban sertifikasi halal ini. Oleh karena itu, 3 tahun terakhir ini kami secara masif, secara intens juga melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi. Dan tepatnya di bulan Juni ini, di tanggal 4 kemarin, kami melakukan Wajib Halal Oktober itu di 2183 titik. Dan ini adalah titik sosialisasi terbanyak. Sehingga kami mendapatkan rekor muri pada saat itu. Yang awalnya kami menargetkan ada 1621 titik, tetapi ternyata ada beberapa provinsi yang menambah titik sehingga menjadi jumlahnya 2183. Dan ini adalah jumlah yang sangat besar. Kemudian selanjutnya yaitu kewenangan kami adalah melakukan akreditasi terhadap LPH. Jadi untuk lembaga-lembaga pemeriksa halal sebelum aktif dalam melakukan pemeriksaan maka harus melalui proses penilaian terlebih dahulu atau proses asesmen untuk mendapatkan akreditasi.
Kemudian selanjutnya juga di sini yang menjadi kewenangan BPJPH adalah meregistrasi auditor halal, di mana auditor halal ini ketika proses asesmen atau penilaian LPH itu sudah dilakukan beberapa tahap penilaian, seperti misalnya apakah pendidikannya, latar belakang pendidikan sesuai dengan lingkup pemeriksaan, apakah kompetensinya sudah sesuai, dan ini kami lakukan tidak hanya di verifikasi by dokumen, tetapi kami juga dalam proses asesmen melakukan wawancara. Kami menggali kemampuan auditor halal, sejauh mana auditor halal memahami terkait dengan mulai dari regulasi, pemahaman terkait dengan regulasi sampai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk auditor halal yang sudah dianggap memenuhi, maka nanti dapat dilakukan registrasi melalui BPJPH. Kemudian selanjutnya itu di sini juga melakukan pengawasan terhadap JPH, dan ini dilakukan oleh Deputi Pembina dan Pengawasan. Kemudian juga ada kewenangan dalam melakukan pembinaan auditor halal, dan juga yang terakhir melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Baik, selanjutnya di sini kita melihat sertifikasi halal perjalanannya dari voluntary to mandatory. Di sini di dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 di dalam pasal 4 dinyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan produk yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan PP 42 tahun 2024, yaitu produk itu terdiri dari dua, yaitu barang dan jasa. Dan di sini yang dimaksud dengan barang itu ada 8 jenis, yaitu ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan juga barang gunaan. Kemudian untuk kategori kedua yaitu jasa, di sini ada penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian. Kemudian selanjutnya di sini yaitu terkait dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam PP 42. Jadi dalam pemberlakuan kewajiban sertifikat halal ini pemerintah memberikan beberapa penahapan. Yang pertama itu sudah berlaku di tahun 2024 dan ini berlaku untuk produk-produk makanan, minuman, kemudian jasa dan hasil penyembelihan, kemudian untuk bahan baku, tambahan, penolong untuk produk makanan dan minuman. Kemudian karena di sini pemerintah melihat pada saat itu banyaknya pelaku dengan skala mikro dan kecil yang belum siap terkait dengan kewajiban halal ini, maka pemerintah memberikan relaksasi, memberikan kelonggaran khusus untuk pelaku UMK, sehingga untuk kewajiban sertifikat halalnya itu mundur di tahun 2026. Tetapi untuk pelaku usaha menengah dan besar itu tetap berlaku di 18 Oktober 2024. Kemudian terkait dengan relaksasi ini juga berlaku untuk produk luar negeri. Mengapa? Karena untuk produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia itu tentunya memerlukan regulasi yang lebih detail lagi. Dan di sini tentunya sudah ada banyak regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun lembaga sebelumnya. Sehingga kami BPJPH dalam menyusun regulasi terkait dengan produk-produk impor ini haruslah selaras, haruslah seiring pemberlakuannya. Jangan sampai apa yang kami masukkan dalam regulasi kami ternyata ada yang bertentangan dengan regulasi yang sudah berlaku sebelumnya. Oleh karena itu dalam perjalanannya kami bahkan sampai dengan hari ini masih melakukan harmonisasi dengan berbagai kementerian ataupun lembaga. Seperti misalnya dengan Kementerian Keuangan, kemudian juga dengan Badan POM, kemudian juga dengan Bea dan Cukai. Sehingga paling lambat nanti di Oktober 2026 peraturan terkait dengan produk-produk impor yang akan masuk ke Indonesia itu sudah disahkan. Kemudian di tahun 2026 itu akan wajib berlaku untuk obat tradisional dan suplemen, kemudian untuk kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, dan juga untuk barang gunaan.
Kemudian selanjutnya di 2029 itu akan berlaku untuk obat bebas dan obat bebas terbatas dan juga untuk alat kesehatan dengan kategori B. Kemudian selanjutnya di 2034 itu berlaku untuk obat keras yang dikecualikan psikotropika dan juga untuk alat kesehatan kategori C. Dan di 2039 akan berlaku untuk produk biologi dan alat kesehatan kategori D. Baik Bapak Ibu, jika kita melihat dari dua kategori tadi yang dimaksud dengan produk, yaitu barang dan jasa, di sini tidak semua eh, untuk jenis-jenis tersebut itu wajib bersertifikat halal. Jadi di sini di dalam PP 42 itu sudah diatur untuk makanan, minuman, obat dan kosmetik. Di sini nanti untuk masing-masing jenisnya itu akan ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait dan juga dengan lembaga terkait. Jadi ini sudah kami lakukan tepatnya di tahun 2021 BPJPH mengeluarkan dua keputusan menteri saat itu, yaitu KMA 748 dan KMA 1360. Di mana kedua KMA ini yang 748 mengatur terkait dengan produk yang wajib bersertifikat halal, dan untuk KMA 1360 itu mengatur terkait bahan-bahan apa saja yang dikecualikan dari bersertifikat halal. Dan dalam perjalanannya di tahun 2024 KMA 748 itu direvisi, itu khususnya untuk lampiran pada makanan minuman, karena terkait dengan makanan minuman obat kosmetik ini akan banyak sekali teknologi yang berkembang. Oleh karena itu untuk kedepannya nanti memang akan selalu dinamis, akan selalu mengikuti perkembangan, sehingga nanti akan selalu ada revisi-revisi. Kemudian untuk produk kimiawi, biologi, dan juga rekayasa genetik, ini yang wajib halal hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Di luar dari hal ini, maka dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian juga di sini untuk barang gunaan, itu yang wajib halal hanya bagi barang yang berasal dan atau yang mengandung unsur hewani saja. Nah, di sini bagaimana untuk bisa membuktikan bahwa memang barang tersebut tidak mengandung unsur hewan, maka nanti harus melampirkan adanya surat keterangan ataupun misalnya hasil uji lab yang menyatakan bahwa memang barang gunaan tersebut tidak mengandung unsur hewani. Kemudian di sini terkait dengan jasa, itu juga wajib halal hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Di luar dari hal ini, maka bisa dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Baik, di sini tadi kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam pasal 4 disebutkan bahwa barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Kemudian ini menjadi memunculkan pertanyaan, bagaimana untuk barang-barang yang memang mengandung bahan yang tidak halal? Apakah tetap boleh diperdagangkan? Apakah tetap boleh beredar di masyarakat? Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 kategori produk. Pertama, yaitu produk yang wajib halal. Nah, ini apa saja produk-produk yang wajib halal? Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di KMA 748 tahun 2021. Kemudian untuk produk-produk yang sudah bersertifikat halal, yang wajib halal ini, ketika sudah mendapatkan sertifikat halal, maka wajib mencantumkan label halal. Kemudian selanjutnya yaitu kategori produk yang tidak wajib halal. Di sini diatur dalam KMA 1360 tahun 2021. Ini contohnya adalah telur, sayuran, buah-buahan. Jadi untuk bahan-bahan yang memang murni berasal dari alam dan belum melalui proses pengolahan, maka itu bisa dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Artinya misalnya di sini ada telur. Telur ataupun sayuran misalnya dari petani atau dari peternak itu langsung langsung dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan tanpa adanya proses pengolahan, maka untuk bahan-bahan seperti itu masuk dalam positive list atau bisa dikatakan sebagai bahan-bahan yang memang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
Tetapi ketika bahan-bahan tersebut sudah melalui proses pengolahan, misalnya telur sudah diberi bumbu, sudah dimasak atau sudah sudah digoreng atau sudah direbus, kemudian diberi cabai dan lain sebagainya, maka telur tersebut sudah masuk ke dalam produk yang wajib bersertifikat halal. Mengapa? Karena dalam proses pengolahan tersebut akan ada banyak sekali proses-proses yang mengubah bahan tersebut. Akan ada tambahan-tambahan yang perlu dipastikan bahan-bahan tambahan tersebut apakah sudah halal atau tidak. Sehingga untuk yang produk yang sudah melalui proses pengolahan itu wajib bersertifikat halal. Kemudian selanjutnya di sini kategori ketiga yaitu produk yang memang mengandung bahan tidak halal. Jadi di sini tetap boleh diperdagangkan, tetap boleh beredar, tetapi wajib mencantumkan keterangan bahwa memang produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal. Ini contohnya, untuk saat ini memang kami belum membuat format secara baku ya, bagaimana bentuk keterangannya. Karena memang regulasinya masih dalam tahap penyusunan. Namun untuk saat ini para pelaku usaha bisa mencantumkan keterangan dengan versinya masing-masing dan tentunya dengan ketentuan di sini harus terbaca dengan jelas. Kemudian di sini juga misalnya tulisan mengandung babi dan di sini diperkuat dengan adanya gambar hewan tersebut. Begitu juga untuk yang mengandung alkohol, untuk minuman-minuman, di sini selain dengan adanya tulisan, di sini juga diperkuat dengan adanya gambar. Baik, selanjutnya terkait dengan label halal. Jadi di sini ada beberapa ketentuan untuk pencantuman label halal. Yang pertama, untuk produk yang telah mendapat sertifikat halal, maka wajib dicantumkan label halalnya pada kemasan. Dan dalam pencantuman pada kemasan ini itu harus mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Kemudian di sini juga ada beberapa poin pengecualian terkait dengan pencantuman label halal. Yang pertama yaitu dikecualikan untuk produk yang kemasannya terlalu kecil, sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan. Jadi untuk produk yang kemasannya terlalu kecil, misalnya barang-barang kosmetik ya, ataupun misalnya permen yang dalam kemasan satuan itu sangat kecil, sehingga jika dicantumkan label halal, itu kemungkinan tidak terbaca nomor ID-nya. Oleh karena itu, untuk yang kemasannya terlalu kecil, itu bisa dicantumkan label halalnya pada kemasan sekunder atau kemasan yang lebih besarnya lagi. Misalnya permen, itu ada kemasan sekundernya yang berisi misalnya 30 permen ataupun 50 permen, dan kemasan besarnya inilah nanti yang wajib dicantumkan label halalnya. Kemudian penjualan selanjutnya yaitu berlaku untuk produk yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Kemudian juga untuk produk yang dijual dalam bentuk curah. Jadi untuk produk curah ini adalah produk yang tidak dijual dalam bentuk eceran ataupun retail. Jadi untuk kedua poin ini, kalau yang ini bisa saya gambarkan misalnya selain untuk produk-produk bisa dikatakan eceran juga ya, ataupun produk yang disajikan langsung di depan konsumen. Sehingga memang misalnya untuk kedai di sini misalnya ada menu yang dikemas dan memang mungkin di situ tidak bisa dicantumkan langsung di hadapan pembelinya, tetapi tetap di kedainya ataupun di kemasan yang penyusun dari menu-menu tersebut yang dijual itu sudah harus bersertifikat halal. Kemudian yang terakhir yaitu produk yang dijual terbatas, dan di sini yang dimaksud dengan produk tersebut adalah contohnya adanya makanan khusus untuk pasien penderita penyakit tertentu yang memang membutuhkan asupan khusus ataupun makanan berdasarkan resep dokter. Jadi untuk produk khusus ini yang dijual terbatas, yang memang tidak diproduksi secara massal, itu memang bisa dikecualikan untuk pencantuman label halal. Tapi tentunya juga untuk bahan-bahan penyusunnya itu tetap wajib bersertifikat halal. Baik, Bapak Ibu, ini adalah ketentuan dari bagaimana untuk bentuk dari label halal Indonesia. Jadi label halal Indonesia itu merupakan rangkaian logo halal yang disertai dengan nomor sertifikat halal. Dan untuk penulisan nomor sertifikat itu adanya di bawah logo type halal Indonesia.
Di sini ada ID 17 digit nomor dari sertifikat halal. Jadi di sini ada dua bentuk, yaitu bentuk portrait label halal utama dan bentuk landscape label halal sekunder. Dan untuk warna yang diperkenankan juga di sini adalah warna ungu, hitam, dan putih. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemasannya, jangan sampai warna dari label halal ini nantinya tidak terlihat dengan jelas karena saru dengan warna kemasannya. Jadi misalnya kemasannya warna putih, maka bisa menggunakan label halal berwarna hitam sehingga nanti dipastikan bisa secara kontras terlihat label halalnya. Nah, kemudian juga untuk format label halal itu nanti bisa diunduh di aplikasi masing-masing dari akun pelaku usaha. Ini selanjutnya adalah keputusan Kepala BPJPH di tahun 2023 nomor 88. Ini mengatur terkait dengan format label halal untuk produk halal khusus sertifikat halal luar negeri. Jadi, bagaimana jika seandainya Bapak dan Ibu ketika melakukan pemeriksaan di lapangan menemukan adanya bahan-bahan yang ternyata berasal dari luar negeri? Bagaimana bisa memastikan bahwa memang produk tersebut sudah bersertifikat halal? Jadi di sini pemerintah membuat ketentuan khusus untuk produk dari luar negeri ketika masuk ke Indonesia dan ini sudah harus bersertifikat halal. Dan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri tersebut haruslah lembaga halal yang sudah melakukan kerjasama saling keberterimaan dan saling pengakuan atau di sini MRE, Mutual Recognition Agreement. Jadi di mana MRE ini menandakan bahwa lembaga halal luar negeri sudah menerapkan standar halal Indonesia. Sehingga produk-produk yang masuk ke Indonesia itu dipastikan sudah dalam pemeriksaannya sudah memenuhi dan sudah mengikuti standar halal dari Indonesia. Sedangkan untuk produk-produk luar negeri yang sudah bersertifikat halal dari lembaga negara asalnya, tetapi belum melakukan kerjasama saling pengakuan, maka belum bisa dapat masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kami belum bisa memastikan bahwa standar yang diterapkan oleh lembaga halal tersebut di luar negeri itu sesuai ataupun sama dengan standar yang kita tentukan. Karena di luar negeri biasanya lembaga halal itu memegang tidak hanya satu standar saja. Biasanya mereka itu memiliki beberapa standar, misalnya standar dari Eropa, dari Amerika, dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing standar tersebut tentunya kita ada sedikit perbedaan karena dalam secara syariat kita memang bukan berarti apa standar yang mereka terapkan itu artinya haram, bukan. Tetapi kami di sini lebih ingin memastikan bahwa standar halal Indonesia lah yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu MRA ini sangat penting. Sehingga ketika produk luar negeri masuk ke Indonesia, nantinya bentuk pencantuman label halalnya adalah seperti ini. Ini mirip dengan label halal untuk produk lokal tadi sebelumnya, tapi bedanya adalah di bawahnya nomor registrasi SHLN. Jadi kalau yang dikeluarkan oleh LPH Indonesia nomornya adalah ID Indonesia 17 digit, tetapi kalau untuk produk luar negeri itu adalah yang tercantum nomor registrasi dari sertifikat halal luar negerinya. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua di sini, selain bentuk pertama ini, jika lembaga halal luar negeri tersebut ingin mencantumkan label halal miliknya sendiri, maka di sini diperkenankan. Tetapi tetap di sini wajib ada logo halal Indonesia dengan nomor registrasi, baru di sebelahnya diperbolehkan adanya label halal yang berasal dari lembaga halal luar negeri tersebut. Baik Bapak Ibu, di sini permohonan sertifikasi halal khususnya untuk produk luar negeri itu bisa diajukan oleh pelaku usaha melalui importir atau perwakilan resmi yang berkedudukan di Indonesia. Dan ini ada 4 ketentuan ya, di mana permohonan ini bisa diajukan melalui importir ke Indonesia. Yang pertama, ketika kondisinya di negara tersebut tidak terdapat lembaga halal luar negeri.
Jadi misalnya saya sebagai pelaku usaha di luar negeri ingin mensertifikat produk saya, tetapi di negara saya belum ada lembaga halal luar negeri, belum ada lembaga halal di negara saya. Kemudian bagaimana saya bisa mensertifikat produk saya? Maka saya bisa mengajukan sertifikat halalnya, pemeriksaannya ke BPJPH, di mana nanti LPH dari Indonesia, nanti auditor dari Indonesia akan datang ke apa, ke negara tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu di mana di negara tersebut sudah ada lembaga halal luar negeri, tetapi belum memiliki kompetensi dari produk yang apa dimiliki oleh si pelaku usaha. Jadi untuk lembaga halal luar negeri itu untuk lingkup pemeriksaannya juga tetap diatur. Jadi misalnya mereka mengajukan hanya untuk lingkup pemeriksaan makanan minuman. Maka ketika mereka mengajukan hanya untuk makanan minuman, otomatis mereka tidak bisa mensertifikasi produk-produk untuk yang penyembelihan atau produk-produk kategori obat ataupun dari kosmetik. Oleh karena itu, misalnya saya pelaku usaha obat dan ternyata lembaga halal yang ada di negara saya, lingkup pemeriksaannya hanya untuk makanan minuman, tidak ada untuk obat. Oleh karena itu, dengan kondisi demikian, maka saya bisa mengajukan sertifikat halal melalui BPJPH. Kemudian selanjutnya, kondisi yang ketiga yaitu ketika di negara setempat sudah ada lembaga halal luar negeri, tetapi ternyata belum ada kerjasama saling pengakuan. Nah, ini juga artinya pelaku usaha bisa tetap melakukan sertifikasi halal di negaranya. Tetapi ketika mereka ingin memperluas ininya, pemasarannya, mereka tidak bisa masuk ke Indonesia. Produk-produk mereka tidak bisa masuk ke Indonesia. Karena apa? Karena lembaga halal di negaranya itu belum melakukan kerjasama saling pengakuan dengan BPJPH. Sehingga untuk pelaku usaha tersebut bisa mengajukan sertifikat halalnya ke BPJPH. Kemudian selanjutnya di sini yang keempat, yaitu diajukan berdasarkan kebutuhan pelaku usaha secara sukarela. Nah, ini banyak juga dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri, di mana mereka lebih memilih untuk disertifikasi, produknya disertifikasi halal oleh LPH dari Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki poin lebih, di mana semenjak ada Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan tidak adanya masa berlaku sertifikat halal, maka ini menjadi nilai tersendiri bagi para pelaku usaha. Di mana jika pelaku usaha luar negeri tersebut misalnya mensertifikat produknya di negaranya, di mana di luar negeri itu biasanya masa berlaku sertifikat itu hanya 1 sampai 3 tahun, tergantung dari lembaganya. Karena kalau di luar negeri yang mengeluarkan sertifikat adalah masing-masing lembaga masing-masing lembaga halal, bukan dari pemerintah. Oleh karena itu ketentuannya berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga halal lainnya. Sehingga di sini dengan adanya masa berlaku sertifikat 1 sampai 3 tahun, maka artinya mereka akan terus melakukan renewal. Mereka akan terus melakukan perpanjangan sertifikat halal. Nah, ini tentunya akan menimbulkan kos lagi. Sedangkan jika mereka mengurus sertifikat halal ke BPJPH, di mana selama tidak ada perubahan komposisi bahan ataupun prosesnya, maka sertifikat tersebut akan berlaku sepanjang masa. Dan ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi para pelaku usaha. Di sini baik, di sini ada 4, tadi sudah kita singgung beberapa. Jadi untuk produk luar negeri yang masuk ke Indonesia itu nanti masa berlaku registrasinya itu menyesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal dari negara yang bersangkutan. Jadi misalnya sertifikat halal di sana berlakunya misalnya 2 tahun. Maka ketika dilakukan registrasi masuk ke Indonesia, maka masa registrasinya juga menyesuaikan, yaitu 2 tahun juga. Nah, kemudian untuk registrasi SHLN ini wajib diperpanjang oleh importir atau perwakilan resmi itu dalam jangka waktu mulai 60 hari sebelum masa berlakunya berakhir. Jadi di sini kami ingin memastikan bahwa produk-produk luar negeri yang beredar di Indonesia, pertama selain sudah dalam
produksinya sudah memenuhi standar dari Indonesia, ketentuan dari standar BPJPH, di sini juga harus dipastikan masa berlakunya itu masih ada. Artinya jangan sampai masa berlakunya sudah kadaluarsa sehingga nanti barang-barangnya dapat ditarik dari peredaran. Ya, maaf Bu Ya, Tesya, izin ada pertanyaan dari peserta, ya, apakah baik. diizinkan? Ya, Ya, silakan Bu. ya baik, silakan Bu Dea Kristina. Baik, terima kasih banyak Ibu Cahya. Iya, Tadi sebetulnya dari awal sudah pengen bertanya, tapi ditahan-tahan dulu ya iya nggak sampai apa-apa Ibu. akhir. Ya, Silakan ada Ibu. beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, tadi disampaikan di awal bahwa sertifikasi halal ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan seperti itu. Lalu pertanyaannya, yang menjamin tidak ada perubahan itu siapa, Bu? Apakah Satgas CPH atau siapa gitu yang melakukan pengawasan terhadap produsen atau siapapun yang sudah memiliki sertifikasi halal itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa tugas dari apa apa tadi? BPJPH. BPJPH. Aduh maaf ya. BPJPH itu salah satunya adalah registrasi atau pembinaan auditor halal. Apakah auditor ini hanya auditor yang sudah terregistrasi di dalam sebuah lembaga LPH atau juga auditor halal personal individu perorangan seperti itu? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tren belakangan ini Ibu, kalau kita lihat trennya di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya, ini banyak sekali just tip Bu ya. Ini banyak sekali just tip produk-produk dari luar negeri. Saya tahu bahwa kewajiban terkait dengan sertifikasi halal ini adalah kewajiban dari produsen. Tapi kita tahu bahwa aturannya adalah semua yang masuk ke wilayah Indonesia harus harus bersertifikasi halal. Lalu apa konsekuensinya jika untuk para pedagang yang tadi just tip tadi, karena ini sudah sangat beredar sekali di Indonesia dan saya lihat banyak sekali produk-produk luar negeri yang bahkan tidak bersertifikasi halal itu sudah banyak beredar di Indonesia dari produk just tip ini. Lalu bagaimana konsekuensinya yang diberlakukan terhadap produk tersebut? Lalu yang keempat, Ibu mohon izin. Borongan ya Bu. Yang saya tertarik dengan produk restoran. Misalnya sebuah restoran ini sudah punya produk halal. Apakah dengan dia memiliki sertifikat halal berarti dia atau bagaimana kalau restoran tersebut ingin melakukan variasi perubahan menu dan membutuhkan bahan baku tambahan? Apakah itu diperbolehkan, diperkenankan pada saat sudah memiliki label halal dan bagaimana pengajuan untuk jika misalnya restoran tersebut ingin menambah variasi menu yang membutuhkan bahan tambahan baru. Itu saja. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Cahya, saya coba izin menjawab dulu ya. Karena ini ada silakan, 4, saya Ibu. khawatir nanti terlupa. Iya, Yang pertama, iya, silakan ini Ibu. terkait dengan, tuh saya jadi lupa, tadi aku sudah ingat. Nih, saya Yang bacakan Ibu Ya. pertanyaannya. Siapa yang bertanggung jawab ya menjamin Ya baik, siapa kehalalan yang suatu bertanggung produk jawab ya, itu nanti di pelaku saya mohon usaha. izin Bu, itu nanti ada di slide berikutnya Bu ya. Terkait siapa yang bertanggung jawab terhadap kekonsistenan ya terkait dengan kehalalan produk. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan Auditor yang auditor terregistrasi di BPJPH itu apakah yang hanya yang under ya. LPH atau bagaimana dengan yang Jadi perseorangan? ya, BPJPH itu melakukan pembinaan terhadap LPH dan juga auditor halal. Dan pembinaan ini kami lakukan hanya terhadap LPH yang sudah diakreditasi dan artinya di sini juga yang sudah memiliki auditor yang terregistrasi. Jadi di sini khusus untuk auditor yang memang sudah terdaftar di BPJPH yang sudah melalui proses asesmen seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan restoran ya. Tadi Ada nomor 3 Bu izin yang ya, tentang produk just tip itu oh kan ya just tip.
Baik, Itu gimana just terkait tip. kewajiban halal? Jadi untuk just tip untuk saat ini memang terkait untuk produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, karena memang regulasi terkait dengan halal masih dalam penyusunan ya. Jadi masih bisa masuk. Tetapi nanti per 18 Oktober 2026 itu nanti sudah tidak bisa lagi. Karena semua produk ya, dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu wajib diregistrasi. Artinya untuk produk-produk just tip ini nantinya ketika ada pengawasan, jika memang nanti ditemukan itu nanti akan ada sanksinya. Seperti itu. Karena just tip ini kan artinya produk tersebut di bawah hand carry ya. Ya, Jadi betul. tidak melalui proses yang resmi gitu loh, tidak ada proses registrasi. Di sini kan artinya sebetulnya dengan adanya regulasi terkait dengan produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, sebetulnya pemerintah ingin memberikan penjaminan terhadap masyarakat Indonesia bahwa setiap produk yang masuk ke Indonesia itu sudah sesuai loh standarnya dengan Indonesia sehingga aman. Sehingga kita juga nyaman dalam mengonsumsinya seperti itu. Jadi untuk just tip nanti juga uh, ya tentunya ini sudah tidak bisa lagi ya, karena itu prosedurnya tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian untuk restoran, jadi jika ingin menambahkan menu, karena restoran itu kan menunya banyak sekali, dan ini salah satunya terkait dengan misalnya self declare ya, self declare dan reguler. Jadi kalau untuk self declare itu kan hanya untuk pelaku usaha yang menunya maksimal 30. Jika dia misalnya menunya ada 40 tapi ingin masuk self declare, jadi yang didaftarkan hanya yang 30 saja produknya, maka ini tidak bisa. Karena apa? Dikhawatirkan ketika dia sudah mendapatkan sertifikat yang didaftarkan padahal hanya 30, sedangkan menunya ada 40, maka yang 10 ini kan statusnya belum jelas. Sedangkan ketika dia sudah memasang tanda halal di restonya atau di kedainya, masyarakat akan menilai semua menu yang dijual di tempat tersebut adalah halal. Padahal tidak seperti itu. Jadi untuk yang restoran baik itu yang menunya jumlahnya banyak, lebih dari 30, itu wajib masuk ke dia sudah mendapatkan sertifikat halal, ingin menambah menu. Jadi ada pembaruan sertifikat halal di situ. Jadi tetap kami ingin memastikan bahwa semua menu yang dijual di situ sudah bersertifikat halal. Jadi nanti dengan skema penambahannya Bu ya, pembaruan sertifikat halal, ada pengajuan kembali. Baik Bu, Baik, apakah sudah cukup terjawab? Yang satu pertanyaan Siap, tadi nanti siap. khususnya nanti Makasih di slide banyak ya berikutnya Ibu Bu ya. ya. Ya, ya baik Ibu. terima kasih Bu Dea. Baik, kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Silakan ya Bu Tesya. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita di sini masuk ke update regulasi. Jadi di sini kita akan membahas ada 2 update regulasi. Yang pertama dari Undang-Undang Cipta Kerja dan yang kedua dari PP 42. Nah, yang pertama di sini apa saja yang menjadi poin perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama yaitu terkait dengan penetapan halal, di mana di regulasi sebelumnya untuk penetapan halal ini hanya dilakukan oleh MUI pusat saja. Sehingga ini antriannya menjadi panjang sekali dan ini memakan waktu layanan yang juga menjadi lama. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan dalam penetapan kehalalan itu saat ini dapat dilakukan tidak hanya oleh MUI pusat, tapi juga oleh MUI provinsi, MUI kabupaten kota, ataupun khususnya di Aceh melalui Majelis Permusyawaratan Aceh. Jadi dengan berbagai kanal ini tidak ada lagi antrian bottleneck ya, tidak terjadi lagi sumbatan-sumbatan, jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian begitu juga dengan sidang fatwa. Jadi dalam pelaksanaan sidang yang semula baik untuk reguler maupun self declare itu dilakukan sidang fatwanya oleh MUI pusat, pada saat ini itu sudah berubah. Jadi untuk skema reguler itu dilakukan oleh komisi fatwa, untuk self declare dilakukan oleh komite fatwa. Nah, di sini khusus untuk reguler, jika dalam 3 hari kerja itu belum sejak diterima laporan dari LPH belum dilakukan sidang fatwa oleh komisi fatwa, maka nanti by system akan sidangnya dilakukan oleh komite fatwa. Jadi di sini untuk pelaksanaan sidang baik itu oleh komisi fatwa ataupun komite fatwa keduanya sama saja.
Selanjutnya, ini adalah ketentuan terkait dengan Komite Fatwa. Jadi, ketika Undang-Undang Cipta Kerja di 2023 ini disahkan, pada saat itu mengatur bahwa Komite Fatwa dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri. Dan ini terdiri dari unsur ulama dan akademisi. Dan komite ini sudah harus dibentuk paling lambat 1 tahun semenjak Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga di tahun 2024 komite ini sudah terbentuk dan menjalankan fungsinya hingga hari ini. Nah, ini selanjutnya, ini kalau kita melihat ini adalah tampilan dari sertifikat halal. Nanti biasanya untuk produk-produk, apalagi kalau yang produknya banyak ya, itu nanti akan ada lampiran lagi di bawahnya. Ini adalah tampilan depannya. Dan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu juga ada poin perubahan yang sebelumnya masa berlakunya 4 tahun, maka saat ini sertifikat halal akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan proses produk halal. Dan di sini jika terdapat perubahan ataupun komposisi bahan ataupun ada penambahan, tadi seperti ditanyakan oleh Ibu Dea ya, itu maka di sini wajib dilakukan pembaruan sertifikat halal. Dan untuk pembaruan sertifikat halal ini nanti nomor sertifikatnya itu tetap mengacu ke sertifikat yang dikeluarkan pertama kali. Jadi tidak mengubah nomor sertifikat halalnya. Nah, tadi kita berbicara terkait dengan perubahan regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, selanjutnya di sini yaitu perubahan regulasi di PP 42. Apa saja di sini yang menjadi poin perubahan? Yang pertama adalah, nah ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Budaya tadi ya. Jadi, semenjak diberlakukan masa berlaku sertifikat halal yang tanpa batas, maka ini menjadi tugas berat dari kami, terutama di pengawasan. Karena apa? Karena bagaimana cara kita, ini adalah pertanyaan ini ya, pertanyaan yang banyak disampaikan oleh banyak pihak. Kemudian bagaimana cara kita memastikan, bagaimana cara mengawasi bahwa produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat akan tetap konsisten kehalalannya. Jadi di sini apa dibuat kebijakan diatur dalam PP 42 ada implementasi SJPH di mana pelaku usaha itu nanti membuat surat pernyataan terkait dengan konsisten kehalalan dan terkait dengan implementasi SJPH ini nantinya akan ada pemeriksaan 1 kali setiap 4 tahun. Jadi ini semoga menjawab ya pertanyaan Bu Dea. Jadi nanti dari BPJPH akan melakukan namanya pemeriksaan implementasi SJPH ke pelaku usaha. Jadi berdasarkan pemeriksaan tersebut seperti pengawasan ya ke pelaku usaha, apakah benar mereka tetap konsisten dalam menerapkan sistem jaminan halalnya atau tidak, seperti itu. Jadi nanti akan tetap ada fungsi pengawasan dan juga fungsi pemeriksaan yang berjalan. Dan bagaimana untuk pendanaannya? Jadi dalam pelaksanaan pemeriksaan implementasi ini untuk pelaku usaha mikro dan kecil nanti akan dibantu oleh APBN. Kemudian untuk pelaku usaha menengah, besar dan luar negeri nanti akan dibiayai oleh pelaku usaha tersebut. Jadi nanti melalui mekanisme inilah diharapkan kita bisa menjaga bagaimana para pelaku usaha bisa konsisten dalam menjaga kehalalan. Kemudian poin selanjutnya yang diatur dalam PP 42 yaitu terkait dengan penyelia halal. Jika sebelumnya di regulasi belum mewajibkan penyelia halal untuk mengikuti pelatihan, maka saat ini semua penyelia halal baik itu untuk skala mikro, kecil, menengah, besar, apalagi besar ya, itu sudah wajib memiliki sertifikat pelatihan. Dan khusus untuk menengah besar dan juga luar negeri, selain sertifikat halal, juga harus memiliki sertifikat kompetensi penyelia halal. Namun di sini untuk penyelia halal, pelatihan ini memang dikecualikan ya untuk pelaku usaha dengan skema self declare. Karena apa? Untuk self declare ini rata-rata memang untuk skala yang begitu kecil, sangat kecil ya, gitu. Bahkan banyak yang banyak rumahan, mikro seperti itu. Dan di mana mereka kondisinya memang pertama produk yang dibuat itu titik kritisnya rendah. Kemudian prosesnya sangat sederhana, bahan-bahannya juga tidak banyak. Jadi di sini bisa kehalalannya itu bisa diperiksa dari dokumen.
di mana dokumen tersebut, bahan-bahan yang digunakan semuanya sudah harus bersertifikat halal. Dan dalam prosesnya juga sangat sederhana, sehingga di sini eh, terkait untuk pemastian kehalalannya bisa lebih mudah. Dan untuk self declare itu biasanya juga banyak sekali yang tidak memiliki karyawan. Jadi bisa jadi si ownernya itulah yang nantinya menjadi penyelia halal. Nah, bagaimana si owner ini bisa menjadi penyelia halal? Jadi nanti ada namanya pendamping proses produk halal dari LP3H yang akan datang mendampingi pengurusan sertifikat halal. Selain mendampingi, biasanya di sini seorang pendamping juga membantu mulai dari pembuatan akun, kemudian juga dalam mendokumentasikan dalam eh, apa eh, seperti misalnya membuat SJPH-nya itu biasa dibantu oleh pendamping. Jadi nanti dari pendamping inilah pelaku usaha self declare ini bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan bagaimana proses produk halal. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan pembaruan SH. Jadi di sini jika ada perubahan dari produk tersebut, baik itu dari bahannya ataupun dari prosesnya, maka wajib ajukan pembaruan sertifikat halal. Jadi nanti dokumen yang dilampirkan adalah dokumen perubahan bahannya ataupun dokumen kehalalan atas bahan yang diubah. Misalnya ada satu bahan yang ternyata di pasaran sedang sulit didapatkan, kemudian diganti dengan bahan lain yang sejenis. Jadi untuk bahan penggantinya ini maka wajib juga sudah bersertifikat halal. Nah, nanti untuk bahan penggantinya ini sejauh mana bisa mempengaruhi dari proses produk halal, maka nanti akan ada tim kami yang mereview. Seperti itu. Jika memang nanti penggantian bahan tersebut ternyata juga mempengaruhi bagaimana prosesnya, maka wajib dilakukan pembaruan SH. Kemudian selanjutnya di sini juga wajib melampirkan dokumen perubahan bagaimana prosesnya, kemudian juga dokumen terkait dengan pengembangan produk. Jadi misalnya tadinya ada 5 varian, kemudian bertambah jadi 10 varian, ataupun yang tadinya misalnya ada 10 menu, kemudian berubah menjadi 20 menu, maka di sini wajib dilakukan pembaruan SH. Dan untuk pembaruan SH ini tidak mengubah nomor SH sebelumnya. Selanjutnya di sini yang diatur perubahannya dalam PP 42 yaitu terkait dengan penahapan kewajiban SH. Jadi tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Ini terkait dengan relaksasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang awalnya mandatori di 2024 maka diberikan relaksasi hingga 17 Oktober 2026. Nah, ini juga berlaku untuk produk luar negeri, di mana sambil menunggu regulasinya kami finalkan, kami sahkan. Jadi itu juga untuk produk luar negeri nanti akan menjadi wajib di per 18 Oktober 2026. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada yang awam ya terkait dengan dua skema sertifikasi halal. Apa sih self declare, apa sih reguler? Mungkin dari tadi bertanya-tanya ya. Jadi di sini ada 5 poin pembedanya. Dengan poin utama pembeda dari kedua skema ini adalah ininya ya untuk produknya. Jadi untuk yang self declare itu ada kriteria tersendiri. Intinya adalah ini untuk produk-produk yang memang titik kritisnya rendah, jumlahnya tidak banyak dan prosesnya sangat sederhana. Kemudian untuk produk yang reguler, ini titik kritisnya tinggi, jumlahnya banyak dan prosesnya itu biasanya uh, lebih lebih panjang ya untuk proses pengolahannya. Dan dalam pemeriksaannya nanti untuk skema reguler ini juga akan ada kemungkinan jika adanya bahan-bahan yang digunakan terindikasi diragukan kehalalannya, maka dapat dilakukan pengujian kehalalan di laboratorium. Jadi poin pertama di sini yang menjadi pembeda adalah skala usahanya. Untuk self declare itu hanya untuk mikro dan kecil. Sedangkan untuk reguler bisa berlaku untuk semua skala usaha. Kemudian bagaimana dengan jenis produknya? Untuk jenis produk di sini self declare itu khusus untuk makanan dan minuman saja. Karena apa? Barang di sini sebetulnya kan banyak ya. Ada produk kimiawi, ada produk biologi, rekayasa genetik, obat, kosmetik, dan lain sebagainya.
Jadi kami ada juknisnya tersendiri ya. Kenapa yang diatur hanya makanan minuman saja? Karena memang hanya dua kategori ini saja yang masih bisa di ini ya, bisa dipisahkan gitu, bisa nilai mana yang titik kritisnya rendah, mana yang tinggi. Sedangkan untuk jenis barang yang lainnya itu rata-rata sudah harus memerlukan pemeriksaan yang lebih detail lagi, sehingga tidak memungkinkan di skema self-declare. Kemudian selanjutnya untuk reguler di sini jenis produknya bisa meliputi semua barang dan semua jenis jasa. Kemudian di sini untuk aktor pemeriksanya siapa saja. Untuk self-declare akan dilakukan namanya oleh pendamping PPH atau P3H yang berada di bawah naungan LP3H. Kemudian untuk reguler itu akan dilakukan oleh auditor halal yang berada di bawah naungan LPH. Kemudian untuk penetapan fatwanya untuk self-declare dilakukan oleh komite fatwa. Sedangkan untuk reguler bisa ditetapkan oleh baik itu oleh komisi maupun oleh komite fatwa. Dan selanjutnya di sini untuk durasi pemeriksaannya, karena self-declare itu lebih sederhana dan jumlah produknya juga tidak banyak, maka untuk durasi pemeriksaannya bisa jauh lebih cepat daripada reguler. Karena apa? Reguler lebih memerlukan ketelitian yang tinggi. Dan juga di sini ada kemungkinan untuk pengujian di laboratorium. Kemudian untuk sertifikasi halal reguler di sini apa saja dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Jadi nanti sebagai seorang auditor, Bapak dan Ibu, ketika ada pengajuan sertifikat halal, jadi di sini nanti bisa dicek satu pesanan yang diunggah oleh pelaku usaha. Dan ini formatnya sudah ada di web kami. Kemudian formulir, di sini contohnya adalah jasa ya. Sebetulnya di web kami itu banyak sekali untuk formulir. Ada jasa, ada barang, barang di sini ada makanan, ada minuman, dan lain sebagainya. Jadi ini jasa ini hanya sebagai contoh saja. Sedangkan untuk formulir itu tersedia untuk masing-masing untuk kategori. Dan ini juga bisa diunduh di web kami. Kemudian juga nanti dicek NIB-nya, itu sudah harus berbasis resiko. Kemudian bagaimana kelengkapan dokumen penyelia halalnya. Di sini apakah sudah ada sertifikat pelatihannya atau belum. Kemudian di sini juga apakah ada surat penetapan penyelia halal. Kemudian bagaimana dengan salinan KTP-nya. Karena di sini kita perlu memastikan bahwa penyelia halal adalah seorang muslim. Kemudian di sini juga ada daftar riwayat hidup. Dan di sini khusus untuk penyelia halal skala menengah dan besar itu wajib melampirkan sertifikat kompetensi juga. Selanjutnya di sini juga ada dokumen yang berisikan nama produknya apa saja, kemudian yang bahan yang digunakan apa saja. Jadi sebagai auditor nanti perlu diperiksa satu persatu apakah bahan-bahan yang digunakan itu sudah bersertifikat halal semua. Dan di sini juga ada proses produksi halalnya yang bisa dijabarkan baik itu melalui flowchart ataupun deskripsi. Jadi dari flowchart di sini, dari PPH di sini biasanya nanti seorang auditor halal itu menentukan di mana letak titik kritisnya. Kemudian di sini juga ada manual SCPH. Nah, manual SCPH inilah nantinya yang akan menjadi pegangan utama dari seorang auditor. Di mana mulai dari A sampai Z apa yang diperiksa oleh seorang auditor itu semuanya harus sesuai dengan SCPH yang dibuat oleh si pelaku usaha. Apakah sesuai atau tidak. Jangan sampai nanti misalnya produknya atau misalnya bahan yang digunakan misalnya ada 10. Di SCPH misalnya tercantum ada 10. Tapi ternyata di gudang, di lapangan, di tempat produksi ditemukan lebih dari 10. Nah, ini artinya ada bahan-bahan yang belum di-cover, belum masuk ke dalam SCPH. Jadi ini adalah seperti buku ini ya, buku pegangan gitu loh, sebagai panduan kita untuk melakukan pemeriksaan. Semua harus sesuai. Apa yang dituangkan di SCPH sudah harus sesuai. Nah, ini kemudian juga ini ada alur sertifikasi halal reguler. Jadi di sini apa mungkin ada yang bertanya ya, saya kan auditor halal gitu, apa perlu saya memahami terkait dengan alur sertifikasi halal? Jadi di sini ini seorang auditor pun harus memahami bagaimana alurnya. Karena apa? Karena ini merupakan bagian dari pemeriksaan nantinya.
Dan ketika penilaian LPH nanti, ketika asesmen, itu terkadang asesor tuh menanyakan bagaimana alur sertifikasi halalnya, bagaimana mekanismenya, mulai dari awal sampai dengan akhir. Jadi yang pertama di sini pelaku usaha membuat akun. Dengan terlebih dahulu membuat NIB sebagai syarat utama untuk bisa membuat akun. Setelah punya NIB, membuat akun, kemudian melengkapi semua dokumen yang diminta, yaitu dokumen-dokumen ini. Kemudian menunjuk LPH mana yang akan pelaku usaha pilih untuk nanti auditornya datang ke tempat usahanya. Kemudian setelah itu, setelah memilih LPH, nanti juga akan ada invoice yang muncul, berapa perkiraan biayanya. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka nanti akan terbit surat tanda terima dokumen. Dan dari STTD ini, kemudian nanti selanjutnya LPH bisa turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian nanti hasil bagaimana pemeriksaan di sana itu dibuat ke dalam laporan dan nanti akan direview oleh tim LPH dan hasilnya direkomendasikan ke Komisi Fatwa. Dan berdasarkan penilaian dari pemeriksaan dari auditor halal tersebut, maka nanti Komisi Fatwa juga akan menentukan apakah produk tersebut halal atau tidak. Jika memang ditetapkan halal, nanti akan keluar namanya ketetapan halal, dan berdasarkan ketetapan halal tersebut, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Dan di sini pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal di akunnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke ini ya, ke poin yang lebih ini lagi terkait dengan auditor halal, apa saja yang menjadi tugas, kemudian juga tanggung jawab. Jadi di sini kalau kita berbicara tentang auditor halal, tentu yang kita maksud bukan hanya sekedar seseorang yang datang ke tempat usaha ya, ataupun pabrik, ke tempat produksi, lalu melihat proses, lalu membuat laporan, tidak. Jadi auditor halal itu memiliki tugas lebih dari itu, dan auditor halal adalah sosok yang memegang amanah yang besar dalam memastikan kehalalan suatu produk secara menyeluruh, mulai dari bahan yang digunakan, kemudian bagaimana proses pengolahannya, sampai akhirnya produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Jadi artinya di sini seorang auditor halal harus memastikan dari hulu ke hilir bagaimana, apakah sesuai dengan kehalalan atau tidak. Jadi definisi auditor halal di sini dari berdasarkan PP 42 yaitu orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Dan di sini auditor halal itu diangkat dan diberhentikan oleh LPH dan hanya dapat bekerja dan hanya dapat teregistrasi hanya pada satu LPH saja. Karena apa? Karena auditor halal itu harus bekerja dengan integritas yang tinggi. Tidak boleh ada konflik kepentingan. Oleh karena itu, hanya diperkenankan bekerja hanya pada satu LPH saja. Selanjutnya, yang menjadi tugas dari auditor halal yaitu memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan dan juga bagaimana proses pengolahan produknya. Jadi di sini semua bahan yang digunakan, kemudian prosesnya juga di sini bagaimana, itu harus dipastikan. Jangan sampai bahannya sudah halal, tetapi ketika proses pengolahannya terjadi kontaminasi. Baik itu mungkin kontaminasi dari bahan yang tidak halal ataupun kontaminasi dari kotoran hewan. Seperti misalnya hewan pengerat atau mungkin di situ juga ada hewan peliharaan dan lain sebagainya. Jadi di sini harus dipastikan prosesnya seperti apa. Kemudian untuk penyembelihan di sini juga perlu diperiksa, perlu dikaji bagaimana sistemnya, apakah penyembelihannya itu sudah dilakukan oleh juleha, apakah sudah memutus beberapa saluran, apakah di sini darahnya sudah keluar dengan sempurna, seperti itu. Apakah hewan itu mati karena disembelih atau mungkin karena mati karena dimasukkan ke air panas, seperti itu. Jadi jangan sampai karena sistem penyembelihan yang tidak sempurna, status hewan yang tadinya halal seperti ayam, sapi, pada dasarnya hewan tersebut adalah halal. Tapi ketika sistem penyembelihannya tidak baik, tidak sempurna, jatuhnya bisa seperti bangkai, seperti itu. Ataupun ketika tidak semua saluran yang dipersyaratkan putus, maka proses kematiannya pun tidak baik.
Jadi di sini untuk sistem penyembelihan ini memiliki titik kritis yang banyak sekali ya, dan biasanya ini perlu adanya SDM syariah yang ikut turun dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian di sini juga seorang auditor meneliti bagaimana lokasi produknya, produksi, kemudian juga bagaimana peralatannya, ruang produksinya, dan juga bagaimana penyimpanannya. Dan di sini juga yang tidak kalah penting yaitu bagaimana pendistribusian dan penyajian produknya. Jangan sampai gitu dari awal gitu ya, dari bahannya, dari prosesnya, semuanya lokasinya gitu, peralatannya, penyimpanannya sudah oke. Semuanya sudah terjamin kehalalannya, tidak terkontaminasi. Tetapi begitu pendistribusian, ternyata di sini menggunakan misalnya pakai jasa pihak ketiga, di mana alat distribusinya ternyata digunakan juga untuk mengangkut barang yang tidak halal. Maka di sini yang tadinya sudah dijaga dengan baik, yang tadinya halal bisa menjadi tidak halal ketika pendistribusian. Ataupun ketika penyajian ternyata terkontaminasi karena berdekatan dengan produk-produk yang mengandung bahan tidak halal. Dan tugas selanjutnya yaitu memeriksa bagaimana sistem jaminan halalnya ya SCPH-nya. Dan yang terakhir yaitu melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian laboratorium kepada LPH untuk disampaikan nanti ke Komisi Fatwa. Selanjutnya di sini apa saja menjadi persyaratan auditor halal? Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kemudian beragama Islam, dan berpendidikan paling rendah strata 1 dengan latar belakang pendidikan di sini pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, pertanian. Dan selanjutnya yaitu memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Dan yang terakhir yaitu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi poin D ini bagaimana kita bisa menilai seorang auditor tersebut memahami dan memiliki wawasan luas ini dengan adanya sertifikat pelatihan. Karena melalui pelatihan nanti seorang auditor itu dapat menambah wawasannya dan juga memiliki keterampilan. Dan terkait dengan poin E ini, nanti seorang auditor itu membuat seperti fakta integritas ya, di mana seorang auditor menyatakan bahwa dirinya akan mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah pemetaan latar belakang pendidikan auditor berdasarkan Kepkaban 78 2025. Ini ada sekitar 9 pengelompokan, mulai dari makanan sampai dengan jasa penyembelihan. Jadi di sini misalnya Bapak dan Ibu memiliki latar belakang pendidikan kimia. Maka dengan latar belakang pendidikan kimia, kira-kira lingkup pemeriksaan apa saja yang diperbolehkan? Maka jika kita melihat dari pemetaan ini, untuk kimia itu bisa melakukan pemeriksaan di makanan, kemudian minuman, obat, kosmetik, kemudian di barang gunaan, kemudian juga di kimiawi, kemudian juga di rekayasa genetik. Jadi untuk kimia ini memang hampir semuanya ya bisa diterima ya untuk semua lingkup pemeriksaan. Kemudian di sini juga misalnya obat itu hanya beberapa saja yang diperbolehkan. Jadi di sini hanya auditor halal yang memiliki latar belakang pendidikan kimia, biokimia, biologi, farmasi, dan kedokteran. Di luar dari pemetaan ini maka belum diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya dari sarjana pertanian ingin melakukan pemeriksaan obat, maka di sini belum bisa. Karena apa? Pertanian di sini masuknya itu bisa di makanan, bisa di minuman, gitu. Tapi itu terbatas, tidak untuk obat ataupun kosmetik ataupun untuk kimiawi. Nah, dalam Kepkaban ini juga, dan ini juga berdasarkan dari pengalaman beberapa asesmen dan juga akreditasi, terutama juga ini di luar negeri ya, karena di luar negeri itu kan untuk pengelompokan latar belakang pendidikan ini, untuk penyebutan bidang pendidikan ini memang ada yang sedikit berbeda dengan pengelompokan di Indonesia. Dan ternyata juga ada kemungkinan seorang auditor misalnya punya latar belakang pendidikan seperti tadi, misalnya pertanian, tetapi ternyata auditor tersebut sudah
memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan misalnya misalnya di bidang kosmetik, dan itu dibuktikan dengan adanya portofolio dan juga misalnya dengan sertifikat pelatihan dengan biodatanya. Jadi di sini nanti ketika memang misalnya seorang auditor dengan latar belakang yang tidak sesuai dengan pemetaan di sini, misalnya pertanian, ingin melakukan pemeriksaan di kosmetik, maka nanti ketika proses asesmen penilaian oleh asesor, selain dilihat portofolionya, juga nanti akan diwawancara. Nanti juga bisa jadi akan adanya mock assessment. Jadi nanti akan dilihat bagaimana kemampuannya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana kompetensinya, bagaimana keterampilannya, apakah sesuai atau tidak dengan portofolio yang dimiliki. Jika memang portofolio tersebut minimal 5 tahun ya. Jika memang ternyata walaupun pendidikannya pertanian tetapi memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pemeriksaan di kosmetik, maka nanti asesor akan dapat mengeluarkan rekomendasi kepada tim penilai akreditasi yang menyatakan bahwa auditor tersebut direkomendasikan untuk bisa melakukan pemeriksaan di kosmetik. Seperti itu. Jadi memang awalnya ini memang mutlak ya, tetapi saat ini sesuai dengan Kepkaban kami masih memberikan peluang kepada para auditor, tentunya dengan latar belakang yang ada di sini ya. Di luar ini tidak diperkenankan. Jadi seperti tadi misalnya pertanian ingin memeriksa kosmetik, jika memang ada portofolionya dan bisa dibuktikan, maka nanti bisa direkomendasikan. Seperti itu. Kemudian yaitu terkait dengan pengangkatan auditor halal. Jadi di sini untuk pengajuannya itu bisa dilakukan dengan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH. Itu tentunya dengan melampirkan salinan kartu tanda penduduk, kemudian juga daftar riwayat hidup, kemudian salinan ijazah S1-nya, salinan sertifikat pelatihan dan atau kompetensi, dan juga surat pernyataan bermaterai untuk mendahulukan kepentingan umat. Dan selanjutnya di sini pengangkatan auditor halal ditetapkan dengan keputusan dari pimpinan LPH. Berikut ini adalah contoh form ya, periksa kecukupan dokumen. Ini form yang digunakan ketika penilaian ataupun asesmen dari LPH. Jadi nanti seorang asesor akan melihat dari form ini ada berapa jumlah auditor yang dimiliki oleh LPH, namanya siapa saja, pendidikannya sesuai atau tidak, kemudian ijazahnya bagaimana, kemudian biodatanya, KTP, sertifikat pelatihan, kemudian lembaga terbit sertifikatnya dari mana, kemudian apakah sudah membuat surat pernyataan atau belum. Jadi nanti dari rekap inilah, daftar periksa kecukupan dokumen inilah nanti yang akan menjadi bahan penilaian oleh asesor. Baik, selanjutnya ini terkait dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Jadi untuk mendapatkan sertifikat pelatihan, maka auditor halal itu harus mengikuti pelatihan. Dan atau untuk mendapatkan sertifikat kompetensi harus mengikuti sertifikasi kompetensi. Dan di sini untuk pelatihan auditor itu dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan atau lembaga pelatihan. Seperti yang Bapak dan Ibu ikuti saat ini, yaitu melalui lembaga pelatihan Halal Institute. Kemudian khusus untuk perguruan tinggi dan juga lembaga pelatihan lain yang terakreditasi itu ditetapkan oleh kepala badan. Jadi nanti setelah melalui proses penilaian, maka nanti penetapannya sebagai lembaga pelatihan itu dilakukan oleh kepala badan. Dan di sini untuk peserta pelatihan yang sudah dinyatakan lulus, maka berhak memperoleh sertifikat pelatihan. Begitu juga untuk sertifikat kompetensi, di sini untuk kompetensi ini dilaksanakan oleh BPJPH bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi. Dan di sini untuk auditor yang sudah mengikuti dan lulus, maka berhak memperoleh sertifikat kompetensi auditor halal. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan pelatihan auditor, itu harus dilaksanakan secara partisipatif, interaktif, efektif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Dan pelatihan ini dilaksanakan itu dalam rangka untuk memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan bagaimana untuk membentuk sikap dan perilaku. Jadi dalam pelatihan ini semoga Bapak dan Ibu semuanya bisa aktif ya, bisa interaktif, bisa diskusi, bisa sama-sama nanti memecahkan suatu masalah karena ini sangat diperlukan. Karena dalam pemeriksaan di lapangan itu nantinya akan banyak sekali case-case.
Dan ketika kita bisa sharing satu dengan lainnya, maka ini akan menambah wawasan dan tentunya akan lebih memudahkan tugas auditor halal. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan poin ini ya, 3 poin ini. Jadi pemberian pengetahuan tersebut itu diarahkan pada pemahaman dan penguasaan atas regulasi dan kebijakan JPH. Seperti yang kita bahas pada saat ini. Kemudian juga nanti akan ada materi terkait dengan kehalalan produk menurut syariat Islam. Kemudian juga terkait dengan titik kritis. Kemudian juga dengan standar dan sistem JPH. Selain itu, untuk peningkatan keterampilan itu juga diarahkan pada penguasaan bagaimana nanti seorang auditor bisa terampil dalam melakukan pemeriksaan di lapangan, kemudian juga menguasai bagaimana teknik pemeriksaan ataupun pengujian kehalalan produk, dan juga bagaimana, kalau ini khusus untuk penyelia halal ya, untuk penjaminan mutu. Selanjutnya di sini untuk auditor halal yang sudah melalui proses penilaian di sini dan juga sudah diangkat itu harus diregistrasi ke BPJPH. Dan di sini untuk pengajuan registrasinya dilakukan oleh LPH dengan melampirkan salinan keputusan dari pimpinan terkait dengan pengangkatan auditor dan juga salinan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensinya. Selain dengan registrasi, di sini juga ada beberapa hal terkait dengan pencabutan registrasi auditor halal. Jadi, yang memiliki kewenangan untuk mencabut registrasi auditor halal adalah BPJPH. Dan untuk pencabutan ini dapat dilakukan pertama berdasarkan dari permohonan LPH. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan hasil pengawasan BPJPH. Nah, untuk poin yang B ini tentunya tidak kita harapkan ya, karena nanti seandainya jika ada temuan di lapangan atau ada produk yang beredar di masyarakat yang ternyata bermasalah atau melanggar, maka kemudian nanti tim pengawas kami akan turun, akan melakukan pemeriksaan, akan dilakukan penyidikan, dan jika memang ternyata pelanggaran tersebut melibatkan dari auditor halal, maka nanti tim pengawas akan membuatkan rekomendasi tindak lanjut untuk mencabut registrasi auditor halal. Jadi tentunya jangan sampai terjadi ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian selanjutnya di sini untuk pencabutan registrasi itu bisa dilakukan oleh LPH terhadap auditor yang sudah diberhentikan oleh LPH. Selanjutnya itu terkait dengan pemberhentian auditor. Jadi di sini auditor itu dapat diberhentikan oleh LPH dalam hal pertama auditor mengundurkan diri. Kedua, meninggal dunia. Kemudian tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan auditor halal. Kemudian ataupun terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat atau sudah dinyatakan bersalah secara pidana oleh pengadilan. Oleh karena itu, untuk poin-poin pemberhentian ini semoga tidak terjadi, terutama untuk pelanggaran kode etik dan juga untuk tindak pidana. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Cahya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tesi atas paparan materinya. Karena belum ada yang resen, mungkin kita awali dari chatroom ya Ibu. Ya, boleh. Yang pertama dari Bapak Rahmat Sunoko, bagaimana untuk produk garam yang dijual oleh petani dari tambak ke pabrik? Maksudnya jadi dia tuh bentuknya curah, kemudian di pabrik diolah sebagai garam konsumsi. Oke, Ya, ya. maksud pertanyaannya begini Bu, izin. Jadi, Oh, ya, silakan Pak Rahmat, silakan. jadi yang berlaku sekarang itu masyarakat dalam hal ini petani atau tambak garam itu kan panen garam di ladang ya. Nah, eh, skema penjualannya itu biasanya dalam bentuk curai di atas truk itu dikirim ke pabrik maupun dijual dalam bentuk karung baik ke pabrik maupun ke pasar-pasar. Nah, itu dia ini masuk masuk kategori yang harus sertifikasi apa enggak, itu yang pertama.
Yang kedua, singkat saja Bu, terkait tadi ya restoran ini kan sekarang semua restoran sudah rame-rame apa namanya menyantumkan kode halal. Tapi memang yang kadang-kadang jadi pertanyaan kita masyarakat awam ya, itu ketika dia menyantumkan itu apakah memang seluruh proses produksinya itu halal gitu ya. Artinya semua produksinya itu betul-betul semua menunya adalah halal. Apakah bisa dipastikan seperti itu? Terus bagaimana eh, mekanisme pengawasannya kalau misalnya dia mengubah satu atau beberapa ingredient gitu ya. Sementara kan tadi disampaikan kalau auditnya itu atau proses monitoringnya itu 4 tahun sekali gitu ya. Wah, itu dua pertanyaan itu dulu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak. Saya coba untuk review ya pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan garam. Kalau dari petani kemudian dijual gitu Pak ya, ataupun mungkin dijual melalui industri ya. Jadi untuk garam ini kan sebetulnya sudah ada proses pengolahan ya Pak ya. Jadi biasanya kan seperti dijemur seperti itu ya. Atau mungkin ada juga yang ditambahkan mungkin penjernih atau pemutih sehingga nanti garam yang dihasilkan bisa lebih warnanya lebih bagus lagi. Jadi pada dasarnya adalah untuk bahan-bahan yang sudah melalui proses pengolahan maka masuknya sudah wajib halal Pak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan restoran, bagaimana jika eh, ada penambahan bahan ataupun perubahan bahan, maka nanti kalau ada penambahan bahan tentunya ini wajib dilakukan pembaruan SH. Karena apa? Dengan adanya penambahan bahan tersebut, maka nanti akan ada perubahan prosesnya, Pak. Sehingga perlu dipastikan apakah dengan penambahan tersebut mengubah halal atau tidak. Kemudian jika ada misalnya penggantian bahan ya, misalnya ada satu bahan yang habis atau sulit didapatkan di pasaran, kemudian diganti dengan bahan yang sejenis, maka di sini juga untuk penggantiannya nanti perlu dipastikan apakah pertama sudah bersertifikat halal, kemudian dengan penggantian bahan apa tersebut, apakah mengubah proses produk halalnya atau tidak. Jadi terkait dengan beberapa perubahan yang sekiranya bisa menentukan mayor ataupun minor, yang bisa menentukan apakah itu perlu dilakukan pembaruan atau tidak, nanti oleh tim verifikator kami, tim verifikasi. Jadi nanti diajukan saja terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Bu, izin boleh saya ulangi inti pertanyaan saya, Bu? Ya, Pak. Karena ini sifatnya teknis ya di lapangan. Ya. Garam tadi dari petani itu tidak ada penambahan apapun, Bu. Jadi dari bibit panen itu dijual dalam bentuk raw material. Itu pertanyaannya apakah petani ketika menjual itu wajib melakukan sertifikasi? Karena tadi kan apakah masuk kategori yang curai itu, tapi kadang-kadang juga didistribusikan dalam bentuk karung ya, karung utuh, isi 50 kilo, 70 kilo gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi Bu, memang secara prosedural tadi kami sudah mendapatkan pemahaman dari Ibu ya terkait restoran harus melakukan SIA seterusnya itu. Tapi maksudnya gini, kalau kita datang ke mall, ada satu restoran menyantumkan logo halal, itu apakah bisa dipastikan bahwa memang seluruh menunya itu sudah dilakukan audit halal itu aja Bu. Intinya seperti itu. Supaya kita memiliki kepastian kalau dia udah pasang logo halal, artinya semua menunya itu udah pasti halal atau itu hanya menu tertentu yang masuk ruang lingkup. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini Bu ya, kadang-kadang kita ke restoran kan cek ya, kita nggak tahu ngeceknya di mana. Kalau ruang lingkupnya dia itu, misalnya kita mau beli nih menu A, apakah menu A itu benar udah masuk di ruang lingkup halalnya dia gitu. Kan konsumen kan butuh tahu juga gitu loh, Bu. Maksud saya itu Bu, terlepas nanti dia nambah ruang lingkup dan sebagainya ya memang regulasinya seperti itu ya. Tapi masyarakat awam itu supaya apa namanya punya literasi bahwa kalau misalnya merek X itu misalnya di tag gitu produknya eh, itu udah ketahuan halalnya produk A ini memang benar-benar halal atau jangan-jangan yang diklaim halal itu hanya separuh produknya, separuhnya belum misalnya gitu. Nah ini Bu, apakah yang dipasang di logonya di restoran-restoran di mall itu
sudah pasti bahwa seluruh menunya dia adalah halal itu? Terima kasih. Ya, baik Pak. Jadi pertama pertanyaan terkait dengan garam ya, karena di sini kita memang perlu memastikan garam tersebut bisa menjadi positive list ketika memang tidak ada proses pengolahan. Tetapi di sini yang bisa menilai sejauh mana proses pengolahan itu ada atau tidak, itu maka nanti perlu dikaji dulu Pak. Karena saat ini garam itu sepertinya sudah jarang ya dari petani garam langsung dijual ke pasar. Karena biasanya apa di sini juga nanti kan pasti ada namanya bahan ataupun pengemas ya yang digunakan. Kemudian juga ketika proses pengeringan itu seperti apa gitu. Ketika dipanaskan di matahari di tempat terbuka, apakah ada hewan yang berlalu lalang di situ? Apakah ini terkontaminasi atau tidak? Maka di sini bukan hanya dari garamnya saja, tetapi dari prosesnya juga. Dan di sini juga jika menggunakan kemasan, kemasan itu terbuat dari apa, maka ini juga perlu dipastikan, Pak. Itu. Dan untuk saat ini sepertinya garam itu sudah banyak yang industri, Pak ya, yang sudah banyak ditambahkan gitu, Pak. Ditambahkan bahan-bahan ya seperti tadi misalnya bahan pemutih atau bahan apa penjernih dan lain sebagainya. Jadi untuk garam sebetulnya masuk dalam kategori bumbu, Pak. Dan itu masuk di KMA 748. Jadi untuk bisa benar-benar meyakini apakah garam tersebut positif lips atau tidak itu memang perlu didalami kembali, Pak. Beda dengan misalnya telur, dengan sayuran. Kalau telur kita bisa memang melihat telur dari peternak bisa memang langsung dijual di pasar, bisa dijual langsung oleh si petani. Dan itu masih banyak dilakukan gitu. Begitu juga dengan sayuran. Seperti itu. Tapi kalau garam sepertinya sudah banyak dilakukan oleh industri ya saat ini ya. Jadi memang perlu dipastikan dulu Pak, apakah benar-benar tidak ada proses yang mempengaruhi terkait dengan kehalalannya. Seperti itu. Kemudian kemudian juga kalau seandainya dalam penentuan bahan, garam itu kan sudah banyak sekali yang bersertifikat halal. Jika memang nanti seorang auditor menemukan bahan garam ditemukan dalam komposisi sebagai bahan penyusun dan ini belum bersertifikat halal, maka bisa diarahkan untuk bisa menggunakan yang sudah bersertifikat saja, Pak. Karena itu sudah mudah didapatkan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan restoran tadi, jika memang restoran tersebut sudah logo ataupun label halal di tempat usahanya, maka ini artinya itu sebagai ini ya identitas bahwa memang apa yang disajikan, apa yang dijual itu semua sudah melalui proses kehalalan. Karena kalau sesuai dengan prosedur, memang sebelum memperoleh sertifikat halal, apalagi untuk produk-produk restoran ya yang banyak sekali menunya, itu tidak hanya terkait dari bahannya saja, Pak, tetapi juga sudah memiliki namanya sertifikat SLHS, Certificate Like Hygiene. Jadi artinya di sini tempatnya juga dipastikan bersih karena terkait dengan pangan yang langsung dikonsumsi. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa dipastikan gitu? Ya sejauh ini insya Allah Pak gitu. Untuk restoran yang sudah memasang tanda halal insya Allah sudah melalui proses pemeriksaan oleh auditor seperti itu dan sudah ditetapkan halal. Karena pemeriksaannya memang sudah secara bertahap seperti itu Pak. Ya, baik Pak Rahmadi ya. Jadi mungkin kalau ada restoran yang memasang tanda halal itu, kalau Bapak masih ragu bisa dicek kan di bawah logo halal itu ada nomor ID-nya. Itu bisa dicek tuh Bapak di bpjbh.halal.go.id ya Ibu ya. Betul. Nanti kalau di situ memang ID-nya itu tercantum berarti insya Allah sudah valid karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu prosesnya sangat detail ya Pak, sangat cukup panjang, detail, ada audit, internal audit, yaitu oleh penyelia halal dan auditor eksternal, yaitu auditor dari LPH. Jadi insya Allah bisa dipastikan kehalalannya selama sertifikat halalnya valid gitu. Karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu sangat-sangat lumayan, apalagi buat restoran yang produknya banyak, bahannya banyak itu sangat cukup panjang Pak prosesnya.
Baik, satu lagi saya tambahkan, terima kasih Ya, Bu untuk ya, idenya. Saya ya tambahkan, ini terkait dengan pengecekan di web BPJPH, kan ada nomor ID-nya Pak ya. Bapak bisa mengecek apakah benar nomor ID yang tertera itu atas nama restoran tersebut atau bukan. Jika memang benar atas nama restoran tersebut, maka nanti di bawahnya akan ada lampiran Pak. Jadi nanti Bapak bisa pastikan gitu. Jika di lampiran tersebut misalnya ada 30 menu. Apakah benar? Apakah sesuai dengan menu yang disajikan di situ? Apakah benar ada 30? Jika lebih dari 30, artinya ada menu yang belum bersertifikat halal. Maka Bapak selaku konsumen berhak untuk bertanya gitu. Menu ini kenapa belum bersertifikat halal? Seperti itu. Jadi nanti bisa disesuaikan saja. Selain melihat dari kesesuaian nomor sertifikat halal, Bapak bisa mengecek di lampirannya untuk menu-menunya. Jadi bisa menambah keyakinan Bapak ya untuk bisa mengonsumsi. Itu. ya baik, luar biasa ya Pak Rohmadi, sangat ini ya Ibu ya, sangat aware gitu, sangat Betul. concern gitu. Ya, which is bagus, sangat bagus ya, apalagi kita sebagai konsumen Muslim, kita memang berhak ya untuk memastikan bahwa yang kita konsumsi itu memang benar-benar halal gitu ya. Itulah salah satu fungsinya sertifikasi halal ya Ibu, untuk memberi jaminan bahwa produk yang kita konsumsi memang benar-benar sudah halal baik dari sisi syar'i maupun administratifnya. Gitu. Baik, kita ke penanya Pak Muhammad Wahyudin. Silakan Pak Muhammad. Ya, terima kasih Ibu Cahya Kartika atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Tesia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan dan materi yang luar biasa. Nah, perkenalkan saya Wahyudin. Saya kebetulan masih pengurus aktif di salah satu ormas yang kemudian ada di Taiwan. Saya di Indonesia sekarang. Saya sudah kembali ke Indonesia, studi saya sudah selesai. Dan saya concern di riset soal halal. Nah, pertama ada 3 pertanyaan, Ibu, mohon maaf. Yang pertama adalah terkait dengan izin produk luar negeri yang akan disertifikasi halal. Di Taiwan itu kan ada beberapa lembaga sertifikasi halal, gitu. Nah, pertama adalah kami bisa mengecek itu di mana yang terkait dengan MRA tadi, yang sudah ada recognition dengan BPJPH, gitu. Karena ada 6 lembaga yang di sana. Dan salah satu yang kemarin mencoba untuk mengajak kami bekerja sama gitu, bersama dengan KBRI yang di Taipei. Nah, kalau ini ternyata belum punya MRA dengan Indonesia, begitu, itu bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Nah, di satu sisi ada beberapa restoran di Taiwan sana yang menginginkan auditornya langsung dari Indonesia, gitu. Jadi mereka tidak, ini persoalan fikih sebenarnya tadi yang sempat disinggung, gitu, antara Hanafiyah atau Syafi'iyah yang mau diadopsi, gitu. Nah, karena mayoritas di sana adalah Syafi'iyah, sehingga mereka menginginkan untuk yang mengaudit adalah dari LPH Indonesia. Nah, jika itu yang ingin dilakukan, maka prosedurnya apakah mirip dengan alur tadi yang disampaikan oleh Ibu, ataukah ada jalur khusus? Demikian. Oke, itu aja. Masih Ibu. Enggak, silakan Pak. Sudah Oh, itu aja Bapak. Mohon maaf Bapak, saya laptopnya lowbat Pak. Saya izin dengan HP sekarang. Ya, Mas. baik. Ya, ya, Ya nggak apa-apa Pak Wahyudin, disampaikan saja ya. pertanyaannya. Oh, Cukup atau masih enggak. ada lagi? Masih ada lagi, Bu. Terakhir, Oke. Bu, terakhir. Iya, tolong Tadi, dipersingkat ya Pak, waktunya tinggal siap. 7 menit. Siap. Silakan. Yang terakhir tidak ada kaitannya, tapi ini saya kira ini Julaiha, Bu. Jadi banyak teman-teman yang di Taiwan itu ingin mendapatkan sertifikat Julaiha karena memang sangat sedikit minim di Taiwan yang punya sertifikat itu, dan juga ekosistem halal di Taiwan sangat minim, sehingga apa prosedur yang perlu dilakukan oleh teman-teman Indonesia yang di Taiwan ini untuk mendapatkan sertifikasi Julaiha, dan apakah itu bisa digunakan di Taiwan? Atau nuwun, Ibu. Baik, silakan Ibu Tesya. Ya, baik Pak. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan bagaimana cara mengecek untuk lembaga halal luar negeri yang sudah MRA dengan BPJPH. Nah, tadi saya niatnya tuh mau share screen Pak, tapi ini laptopnya keburu lowbat. Mohon maaf. Jadi nanti Bapak bisa membuka web BPJPH, di situ nanti ada namanya data LHLN Pak.
Jadi untuk saat ini ada sekitar 115 yang sudah MRA dengan BPJPH. Itu nanti Bapak bisa search, di situ ada dari negara mana saja, itu lengkap Pak di situ. Jadi nanti Bapak bisa memastikan gitu, apa-apa saja di Taiwan yang sudah melakukan MRA dengan BPJPH. Ya, tidak hanya di Taiwan Pak, untuk semua lembaga halal luar negeri. Itu sudah ada daftarnya di web BPJPH. Kemudian tadi terkait apa lagi Pak? Mohon maaf tadi karena terputus. Juleha, Ibu. Ya Juleha. Untuk pelatihan Juleha ya. Ya. Untuk Apakah pelatihan Juleha di sini itu nanti bisa berlaku, bisa dibawa ke si Julehanya tuh bisa berlaku sampai kalau dipraktekkan dipakai di Taiwan. Oh ya baik Pak. Jadi tergantung Pak, ini dari pengalaman saya sendiri ya, ketika saya melakukan asesmen ke LHLN, mungkin pernah mendengar kalau Brazil itu salah satu negara ini ya pengimpor dagingnya terbesar gitu. Jadi ketika itu saya melakukan ke salah satu RPH terbesar di sana, dan untuk Julehanya itu mereka semua sudah terlatih. Dan di RPH tersebut bahkan mereka masing-masing Julehanya itu terlatih tidak hanya untuk standar Indonesia. Jadi ketika ada permintaan daging misalnya untuk Amerika, maka mereka akan menerapkan penyembelihan dengan standarnya Amerika. Begitu juga untuk negara lain. Begitu juga untuk Indonesia. Jadi ketika kami BPJPH ke sana, witness, menyaksikan, kami juga wawancara para julehanya, dan mereka itu sudah mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan di Indonesia. Karena kami ingin memastikan mereka memahami standar Indonesia. Dan ketika mereka menyembelih hewan yang akan dipasarkan ke Indonesia, maka mereka menerapkan standar dari BPJPH. Karena ini kan terkait dengan syariat juga Pak ya, terkait dengan mazhab ya. Karena ada beberapa mazhab dengan ketentuan penyembelihan yang berbeda-beda. Jadi ketika mereka mau, oh ini pesanan untuk Indonesia, maka mereka menggunakan sistem dari Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Juleha kita yang sudah dapat pelatihan di sini, apakah nanti ketika ke Taiwan itu bisa dipergunakan gitu ya? Ini tergantung dari LHLN-nya. Jika memang LHLN-nya sudah MRA dengan Indonesia, maka Juleha yang sudah dilatih di sini tentunya bisa bekerja di sana. Karena apa? Karena untuk pelaku usaha di sana yang akan memasukkan produknya ke Indonesia, maka sistem penyembelihannya harus mengikuti sistem kita. Jadi bisa Pak jawabannya. Tetapi untuk yang tidak bekerja sama dengan Indonesia, artinya mereka masih menganut standar yang lain. Jadi bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang sudah MRA itu bisa. Baik. Yang kedua belum dijawab itu. Yang kedua ya maaf Pak, terkait. Ya, yang kedua itu terkait dengan sebentar sebelum itu saya cek barusan di LHN, betul, LHNN itu tidak ada yang dari Taiwan sama sekali di listnya, at least itu nggak ada. Bahkan dari Cina pun masih kosong, sehingga berarti masih memungkinkan gitu ya untuk mendatangkan langsung dari Indonesia. Oh iya bisa Pak. Kalau Cina sebetulnya sudah ada sih Pak. Kalau Taiwan saya masih memang belum mengecek ya gitu. Karena memang masih ada beberapa negara yang LHLN-nya belum MRA dengan kita. Tapi kalau untuk Cina itu ada beberapa yang sudah Pak gitu. Atau mungkin datanya nanti perlu diupdate kembali ya. Karena sudah tidak hanya 1-2 saja LHLN di Cina Pak yang sudah dengan MRA dengan kita gitu. Jadi prosedurnya untuk meminta auditor dari Indonesia juga sama kan dengan tadi membeli di website dan seterusnya. Kalau auditor seperti ini Pak. Jadi kalau ada pelaku usaha di sana yang memutuskan untuk mensertifikat produknya ke LPH Indonesia, artinya nanti auditor dari LPH Indonesia akan datang ke sana Pak, ke negara tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dipilih oleh pelaku usaha di sana. Tapi kalau untuk Juleha, ini sepertinya perlu apply langsung ya, pendekatan langsung ke pelaku usaha di sana, Pak. Baik, jadi prosedurnya juga sama dengan di website tadi, Ibu ya? Yang Juleha, Pak? Bukan. Yang auditor. Yang auditor sama. Oh, sama. Baik. Auditor nanti berdasarkan jika memang dipilih oleh pelaku usaha luar negeri tersebut, Pak. Nanti maka baru bisa ke sana.
Baik, clear. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, baik, terima kasih. Atau kalau mungkin maksud Bapak arahnya adalah apakah auditor Indonesia bisa bekerja di LHLN? Bisa, Pak. Baik. Iya, itu Bisa. juga. Terima kasih, Bu. Ya, karena ini juga ada LHLN yang kemarin ketika proses asesmen itu sampai 1 tahun lebih belum bisa keluar akreditasinya karena apa? Di luar negeri, terutama di Eropa, itu mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang SDM yang Muslim ya, baik itu Betul. untuk auditor, untuk penyelia halal, dan untuk syariah boardnya, untuk SDM syariahnya. Di sana masih minim, Pak. Oke. Matur nuwun, terima kasih, Bu. Ya, baik, Pak. Baik. Terima kasih. Nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan di materi-materi selanjutnya ya, Pak. Mungkin satu lagi Bu Aat ya, silahkan Ibu. Masih ada 2 menit. Ya, terima kasih Bu Cahya dan saya langsung aja ya karena waktunya ini. Iya Ibu, silahkan langsung saja. Ini pertanyaannya untuk misalnya ada RPH, dia untuk sapi sama unggas ya. Terus dia juga menjual daging impor. Nah, pertanyaannya itu kalau misalnya dia cuman yang di sertifikat halal itu cuman yang RPH-nya aja sama RPU-nya. Sedangkan untuk daging importnya itu apakah dia perlu perlu bikin sertifikat halal untuk dia jual yang daging import itu. Terus seandainya misalnya dia perlu untuk bikin sertifikat halal, kalau dia cuman yang di sertifikat halal cuman 2 itu, bagaimana kita memastikan bahwa nanti itu nggak terkontaminasi antara yang sudah sertifikat halal dan belum. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, tadi untuk usaha yang skala besar, itu kan penyelianya itu apakah harus cuman ikut pelatihan penyelia atau dia perlu harus dengan kompetensi. Baik. Terus satu lagi, Ibu, contoh produk. Halo Ibu, mohon maaf cukup dulu ya Ibu karena waktunya nggak boleh. cukup. Mohon maaf, nanti bisa ditanyakan di materi Di grup. SJPH Ibu, iya. Atau Ya. di grup fasilitator boleh Ibu. Boleh. Terima kasih. Mohon maaf ya Ibu, iya. Silahkan Bu Tesya. Ya, Karena baik. waktunya sudah. Ya, ini terkait dengan tadi di RPU atau RPH ya. Jadi ini adalah salah satu yang titik kritisnya tinggi, Bu ya. Jadi baik itu dari jasanya ataupun dari produk yang ada di situ, itu semuanya sudah wajib bersertifikat halal, Bu. Walaupun mungkin ada produk impor yang ikut masuk di situ, itu sudah harus dipastikan kehalalannya. Baik itu dari asalnya sudah bersertifikat halal atau disertifikasi di sini, Bu. Jadi memang itu sangat tinggi sekali untuk titik kritisnya di tempat pemotongan. Jadi harus sudah bersertifikat halal semua. Kemudian yang kedua terkait dengan penyelia atau auditor, Bu tadi ya. Jadi penyelia. Baik. Jadi untuk kalau misalnya skala besar, apakah penyelianya itu perlu kan uji internal ya? Wajib, Bu. Wajib untuk skala menengah dan besar itu wajib punya sertifikat kompetensi. Seperti itu. Wajib internal dan punya sertifikat kompetensi BNSP, Ibu. BNSP ya. Ibu tadi saya kurang jelas ya. Kalau misalnya yang tadi menjual impor itu berarti dia harus bikin jasa itu? Artinya jika memang sebelumnya belum ada sertifikat halal, maka nanti tentu mekanismenya dia tidak bisa masuk, Bu, ke Indonesia. Jadi untuk impor nantinya semua sudah harus bersertifikat halal. Seperti itu. Ya, berarti kan produknya itu udah sertifikat halal. Tapi untuk penjualnya sendiri di sini, itu tokonya itu perlu ini nggak? Perlu sertifikat halal? Jadi nanti mekanismenya ketika dilakukan audit, nanti semua akan diperiksa, Bu, oleh auditor di situ. Apa saja yang dijual, jika memang di tempat tersebut juga ada produk impor, maka nanti ketika memang sudah dipastikan bersertifikat halal, maka nanti ya tidak apa-apa, tidak masalah, Bu. Oh, jadi satu ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Aat. Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas dan pertanyaan yang belum diajukan atau dijawab, nanti bisa diajukan di materi-materi selanjutnya ya Ibu. Ya, boleh. Baik, karena waktunya kita sudah melebihi 2 menit,
Izin Ibu Tesya, mungkin closing statement-nya sebelum kita akhiri. Oke, iya, baik. Terima kasih Bu Cahya. Ini luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas semangatnya, begitu antusias untuk bisa ingin mengetahui lebih dalam lagi gitu terkait dengan kehalalan. Semangat terus mengikuti pelatihannya. Semoga ilmu yang didapat selama pelatihan ini bisa selain menambah wawasan, keterampilan, juga bisa membawa keberkahan. Tetap semangat. Semoga dimudahkan dalam menjalankan tugas ke depannya. Dan kita bisa sama-sama menjaga ekosistem halal di Indonesia dan juga nanti bisa menjadi sebagai pusat halal di dunia. Baik, Amin. terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.